daripada umek kayak anak Betul. pegang iPad. Nah, itu kan sebenarnya nggak harus gitu, Iya, nggak harus gitu. Ada cara lain. Ada cara lain. Jadi kita pengen ini tidak perlu dimasukkan secara spesifik ke kurikulum, tapi ini pemerintah juga harus membuat regulasi yang jelas. Selain itu juga ini harus diulang-ulang terus. Saya melihat referensi di Cina itu memang sampai membuat namanya TikTok yang versi lokal, Douyin itu. Oh iya, benar. Aplikasi khusus itu. Aplikasi itu saya melihat referensi dan saya baca-baca. Semoga ini benar dan menjadi referensi kita bahwa anak-anak di bawah usia 14 saat ini hanya bisa menggunakan 40 menit per hari di versi lokal itu Douyin itu. Terus anak-anak juga tidak bisa mengakses aplikasi ini dari jam 22 sampai jam 6 pagi. Dengan dedikasi yang konsisten terhadap dunia kemanusiaan, pendidikan, dan kebijakan publik, Jairi Irawan adalah sosok yang menorehkan jejak kepemimpinan sejak usia muda. Lulusan Sarjana Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010 ini, melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar Magister Kebijakan Publik dari fakultas yang sama pada tahun 2023. Perjalanan karirnya dimulai sebagai Ketua Harian CRCS Surabaya pada tahun 2009 hingga 2011. Ia kemudian mengabdi sebagai pengajar di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tahun 2011, sebuah langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Tak berhenti di situ, Jairi terlibat aktif dalam berbagai program kepemudaan dan sosial, diantaranya sebagai Koordinator Program Pemuda WIDI tahun 2012, serta menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Sosial Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Keterlibatannya dalam pengembangan desa dan ekonomi masyarakat pun tampak melalui kiprahnya sebagai tim ahli klinik BUMDes Jawa Timur sejak 2019 hingga 2024. Pada tahun 2024, dedikasinya terhadap pelayanan publik membawanya menduduki posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Dalam bidang organisasi, Jairi dikenal sebagai pemimpin yang aktif dan visioner. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Anak Jalanan UKMKI, Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia, hingga Ketua Bidang Humas Dewan Legislatif Mahasiswa UNAIR. Komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian masyarakat juga tercermin dari perannya sebagai Sekretaris WIDI, serta Wakil Sekretaris PP 4 DPD Partai Golkar Jawa Timur untuk periode 2020-2025. Jairi Irawan adalah representasi generasi pemimpin muda Indonesia yang berpikir kritis, bergerak inklusif, dan berkomitmen tinggi dalam mewujudkan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Niko Rambanda di program Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Jawa Timur. Seperti kita ketahui, sosial media sudah menjadi kebutuhan banyak pihak. Tak terkecuali anak-anak, bahkan rentang umurnya mulai 8 sampai 13 tahun. Dalam hasil riset terbaru, mereka bisa mengakses sosial media mencapai 5 jam per hari. Tentunya hal itu sangat mempengaruhi kehidupan bersosialisasi dari mereka. Tentu saja sosial media seperti pisau bermata dua. Bisa bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan berbahaya jika tidak ada kontrolnya. Untuk tahu lebih jauh mengenai hal ini, saya sudah bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Bapak Jairi Irawan. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mas Randy. Baik, Bang. Bang Jairi, bagaimana pandangan Abang mengenai urgensi pembatasan media sosial untuk anak-anak ini? Bagaimana, Pak? Saat ini memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget dan media sosial ya. Yeah. Ibarat kata itu media sosial atau gadgetnya itu sudah seperti saudara atau anggota keluarga lah dalam rumah itu. Yeah. Karena memang selain berinteraksi dengan orang tua, Betul. kita paling banyak berinteraksi dengan gadget dan media sosialnya. Yeah.
Nah, kita lihat memang kita melihat kemarin rilisnya BKKBN itu, anak-anak itu menghabiskan 7,8 jam itu bermain gadget. Nah, sedangkan luar biasa ya. berinteraksi dengan orang tua, dengan keluarga itu hanya 30 menit. Bisa dibandingkan kan? Di rumah itu ya, banget, di jauh rumah. berkurang ya itu. Nah, berarti gini, kalau seumpama di sekolah itu 8 jam, 9 jam, terus bermain gadget dan sebagainya itu 7,8 jam, berarti kan sudah hampir 15,8 jam itu tidak bertemu orang tua, tidak berinteraksi dengan orang tua. Dibandingkan 30 menit, jadi kan itu semacam ini ya, agak jauh. Berarti anak itu masih nyaman dengan orang di sana, dibandingkan dengan orang yang ada di sekitar kita. Orang terdekatnya padahal ya. Ya betul. Nah, bahwa ada game juga bahwa tempat yang paling rame di rumah itu ya bukan di depan TV, bukan di warung di meja makan. Tempat yang paling rame itu ya di kamar. Karena apa? Karena walaupun kamar itu dianggap sunyi, tapi kan HP itu rame. Rame sekali kan? Iya, kesannya bahwa mereka sudah punya dunia sendiri ya. Punya dunia sendiri. Iya, di virtual gitu. Walaupun dianggap kamar itu sepi, terus orang larinya ke kamar, tapi paling rame ya di kamar itu. Bisa jadi YouTube dibuka, WhatsApp dibuka, TikTok dibuka, belum lagi yang lain, atau lagi ibu Lazadanya dibuka, atau Shopee-nya dibuka lah. Jadi kan semua itu kita terhubung dengan orang luar dan begitu ramenya. Nah, sehingga dan ini ada sisi-sisi negatif yang memang harus dibatasi, secara karena memang anak-anak kita ini kan yang seharusnya mereka sudah melatih kognitifnya, melatih nalarnya, terus melatih afektifnya, melatih perasaannya, tiba-tiba harus mendapatkan beberapa berbagai pengaruh sehingga kognitif dan afektifnya itu agak terlewati juga, terlewati situ ya. Jadi saya ada harapan untuk anak-anak kita itu memang perlu dibatasi secara baik waktu ataupun aksesnya untuk media sosial gitu. Apakah isu mengenai bahayanya sosial media untuk anak-anak ini sudah dibahas di lingkungan DPRD Jatim, Bang? Dan responnya seperti apa? Kita kemarin kita kan sedang menyusun tentang Perda Pelindungan Anak dan Perempuan. Salah satunya kita masukkan di situ adalah ruang-ruang digital yang memang bisa diakses. Itu apalagi kita melihat beberapa kasus itu ada yang anak, mohon maaf ya, bunuh diri karena memang dilarang megang HP. Terus ada anak yang menusuk orang tua karena memang diroyok lah bahasanya, diambil sehingga berani melawan orang tua dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kasus-kasus seperti itu yang menguatkan kita agar ruang-ruang ini, kalaupun nantinya itu memang ada pelarangan, berarti ini harus dirumuskan betul oleh pemerintah. Dirumuskan betul. Bukan artinya kita memberikan menutup ruang kreasi, terus menutup kemerdekaan orang bersosial media, tetapi kita harus memikir jarak jauh, jangka panjang, bahwa kita bermedia sosial itu masih ada kok. Seumpama kita dibatasi 18 tahun, dia berumur sampai 60-70, berarti kan ada jangka waktu 18 tahun sampai 70 tahun itu masih bisa menikmati akses itu. Tidak harus dipaksa ketika anak-anak harus mengakses. Tapi memang ada sisi positifnya ketika kita kalau bijak menggunakan itu. Banyak teman-teman saya yang punya anak balita itu pinter bahasa Inggris. Ya betul. Bahasa Arab juga banyak. Bahasa Arab juga banyak. Benar. Ngaji juga banyak. Ngaji banyak banget. Itu berawal dari YouTube. Betul. Itu positifnya dan itu memang nggak semua keluarga menyadari hal itu. Artinya di sini peran keluarga, peran orang tua sangat sentral banget untuk bisa mengingatkan ya, benar. Tontonannya harus ini, tontonannya harus begini gitu kali ya, Bang. Iya benar. Ini ada data lagi Mas yang saya ambil dari Komdigi itu memang dari tahun 2023 itu berdasarkan kajian UNICEF itu ada 13,4% anak punya akun yang dirahasiakan oleh orang tua. Apa sudah itu kan? Iya. Sedangkan sebesar 32,1% itu anak membagikan informasi pribadinya di media sosial. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Iya.
kan kita nggak ngerti Benar, apakah benar. yang di AI kan itu benar anak kita, Betul. benar Kadang saudara lebih kita. menyerupai AI daripada anak kita Nah, gitu kayaknya. itu Lebih yang manusia ya. Betul, dengan betul. adanya fakta-fakta ini memang kita harus mengarah dan harus serius memikirkan masa depan anak-anak kita. Oke. Kalau menurut Bang Jairi, hmm. perlu nggak di kemudian hari, Hmm. nggak perlu cepet, ada kurikulum khusus untuk anak-anak ini Hmm. soal literasi Digital. digital ataupun supaya membatasi mereka lah. Mereka juga melek bahwa yang boleh itu ini. Perlu nggak begitu itu untuk di Sebenarnya nggak, bukan hanya masuk ke kurikulum sebenarnya. Oke. Ini kan tugas kita semua. Hmm. Contohnya gini, kita akan lihat data lagi lah, kembalikan lihat bahwa sekitar 87% itu anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak 13 tahun. Dan 92% anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah itu anak yang lebih Iya, banyak iya, mengakses iya. media sosial. Betul. Saya kadang melihat kadang orang tua daripada anaknya rewel langsung dicekel di tab, dipegang tab. Ya sih, ya Contoh sih. kita kalau Banyak kalau itu. Mas Randy Iya. pergi ke tempat makan ya, Bener. pergi ke tempat Saya makan sendiri. daripada umek kayak anaknya Betul. pegang tab. Nah itu kan sebenarnya nggak harus gitu, Iya, nggak harus gitu. Ada cara lain. Ada cara lain. Jadi kita pengen ini tidak perlu dimasukkan secara spesifik ke kurikulum, tapi ini pemerintah juga harus membuat regulasi yang jelas. Selain itu juga ini harus diulang-ulang terus. Ketika kita mungkin bupati, terus wali kota, terus DPRD, ketika sosialisasi ke masyarakat, bertemu ke masyarakat, harus diingatkan terus-menerus. Oh, jadi tidak perlu sampai ke kurikulum ya? Enggak sampai karena kurikulum kita itu sudah banyak yang menitipkan, Mas. Ya. Lingkungan hidup menitipkan Iya, kurikulumnya, anti korupsi masuk di kurikulumnya. Oh, Jadi iya, benar. sepertinya ini adalah kerja semesta yang harus dilakukan oleh semua orang untuk mengingatkan ke masyarakat tentang bahayanya media sosial atau baik buruknya media sosial lah. Itu harus diterangkan terus-menerus kepada Baik. masyarakat. Kalau kemudian itu dititipkan umpamanya ke satu OPD misalnya Dinas Pendidikan, itu untuk edukasi sosialisasi kayak gitu menurut Bang Jerry kayak gimana? Kalau itu Nggak harus masuk ke kurikulum kan? bisa-bisa saja kan karena banyak sekolah kita, satuan pendidikan kita yang juga menggunakan perangkat-perangkat digital. Ya, Tapi sekali lagi seberapa jauh seorang guru, seorang kepala sekolah itu bisa mengawasi apakah anak didiknya benar-benar menggunakan media sosial yang bijak atau enggak, menggunakan akun pribadinya atau enggak. Ya saya berpikir bahwa kalau di sekolah sepanjang menggunakan perangkat sekolah berarti akunnya akun milik sekolah. Iya. Nah, akun milik sekolah. Jadi yang diakses adalah resmi yang milik sekolah. Jadi kemarin kita lihat contohnya di GBK itu ada pengeras suara yang mengeluarkan suara yang dalam tanda itu kan sebenarnya itu miliknya publik, Ya. tapi dimanfaatkan oleh pribadi. Ya mungkin dia tidak sadar, Betul. mungkin dia tidak sengaja atau lalai gitu atau lalai lah. Iya. Dan itu makanya kalau di sekolah menggunakan perangkat sekolah juga harus menggunakan akun milik sekolah. Jangan sampai akun yang milik pribadi. Itu masuk dalam pembatasan-pembatasan yang harus di rule-nya gitu. Role-nya juga harus seperti itu. Itu salah satunya lah. Mungkin akan banyak lah kalau memang kita masuk ke sana. Tapi kalau kita ngomong digital atau sosial media itu kan open source, sangat-sangat terbuka. Nah, di sini ada perlu peran siapa sih atau orang tua, peran kalau orang tua di sekolah itu berarti guru, kalau umpamanya di ngaji ya berarti guru ngajinya atau kayak gimana? Semua kayak gimana Bang menurut Bang? Kalau memang kalau kita melihat referensi dari beberapa negara ya memang ini peran pemerintah juga, peran-peran kita yang di legislatif maupun di eksekutif ini harus membuat aturan yang jelas dan harus saklek memang, harus saklek. Contohnya ya saya melihat referensi di Cina itu memang sampai membuat namanya TikTok yang versi lokal, Douyin itu. Oh iya, benar. Aplikasi khusus itu. Aplikasi itu saya melihat referensi dan saya baca-baca. Semoga ini benar dan menjadi referensi kita bahwa anak-anak di bawah usia 14 saat ini hanya bisa menggunakan 40 menit per hari di versi lokal itu Douyin itu. Terus anak-anak juga tidak bisa mengakses aplikasi ini dari jam 22 sampai jam 6 pagi. Nah, kenapa kok Cina itu? Karena memang kalau sudah TikTok yang versi internasional itu ini bahasanya kita lihat di referensi Cina itu pemerintah sendiri sudah nggak bisa
mengontrol itu. Iya, berbagai macam negara, berbagai macam budaya yang bisa masuk ke sana. Makanya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Cina di sana adalah membuat akun TikTok versi lokal yang di situ isinya tentang sejarah, tentang budaya Cina. Ya semacam itulah, semacam aplikasi yang pembelajaran lah, bukan media sosial sebenarnya. Tapi memang itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah kita. Terus di Australia juga sudah mulai pembatasan. Kita lihat juga di beberapa di Jerman itu anak antar 13 sampai 16 tahun baru boleh memiliki akun media sosial. Contoh lagi, di Norwegia juga sama. Mereka juga ketat karena menurut versi mereka itu, survei mereka bahwa sudah 58% itu anak usia 10 tahun sudah memiliki akun. Jadi mereka membatasi bahwa yang boleh memiliki akun adalah umur 13. Dan sekarang ditarik ke atas lagi 15 tahun baru boleh memiliki akun media sosial. Nah, ini perlu kita duduk bersama. Ini jangan berpikir dulu ini nantinya akan mengurangi kebebasan ekspresi, terus berpikir tentang investasi yang masuk ke Indonesia, tapi kita harus berpikir benar-benar membatasi yang menjadi penerus kita itu ya anak-anak yang usia 10 tahun, 15 tahun ini yang itu kita pikirkan lebih depan. Jadi pemerintah, kita berharap kita bisa duduk bersama lagi, walaupun kita sudah punya peraturan pemerintah 17 tahun 2025 itu tentang ruang-ruang digital, tapi memang nanti kita harus cek kembali lah, karena masih ada pasal-pasal yang memang itu bisa digunakan oleh orang lain untuk membuat yang lebih lah di media sosial. Baik, Bang Jairi, ini tadi kan Bang Jairi mau membahas mengenai dua hal tadi kan, mengajarkan untuk menggunakan sosial media dengan bijak dan memberi contoh. Ada beberapa negara yang sudah melakukan pembatasan. Sebenarnya efektif mana antara mengajarkan anak-anak itu menggunakan sosmed dengan bijak atau langsung tegas mengatur mereka, atau malah dua-duanya? Kayak gimana, Pak? Itu peraturan itu tidak bisa ini, Mas, tidak bisa dipisah dengan kebiasaan. Jadi kalau kita saklek ke aturan, tapi nantinya tidak ada akhirnya semacam orang aku dibatasi peraturan. Selain peraturan, memang harus ada penyadaran-penyadaran, harus ada penyadaran, dan itu harus memang berulang-ulang. Nggak bisa disendirikan, harus bijak menggunakan media sosial. Bijak menggunakan media sosial pun, kalau di ruang-ruang pribadi siapa yang mengontrol? Kan nggak bisa ngontrol juga kan. Nah, makanya di ruang-ruang yang tidak bisa ngontrol itulah aturan ini masuk. Nah, aturan ini akan masuk, bisa menjadi tambal sulamnya antara aturan dan namanya pendampingan atau apa itu yang bisa saling melengkapi. Baik, kalau artinya kalau perlu ada komunikasi yang intens antara orang terdekatnya, dalam hal ini orang tua ya, ke anak-anak ya, supaya mereka juga memberi pendidikan mengenai digital ini, tentang bagaimana bahayanya. Nah, apakah itu bisa yang diatur itu orang tuanya, bukan anaknya, atau kayak gimana, Bang, nanti? Kita sambil berjalan, dan saya ada beberapa contoh lah dengan banyak teman-teman saya yang seangkatan saya ini yang sudah mulai melek dengan digital. Itu mencoba untuk memberikan aturan kepada putra-putrinya. Anaknya. Semacam sehari hanya boleh mengakses 30 menit. Terus ketika hari libur bisa mengakses 1 jam. Sebenarnya anak-anak itu kalau memang diajak bicara sejak dini, sejak kecil itu, diajak kesepakatan itu bisa. Bahkan ada satu teman juga itu yang anaknya itu kalau sudah 30 menit selesai. Udah ada yang sudah teratur gitu ya? Sudah 30 menit. Iya sih. Bu, nanti kira-kira sampai jam berapa? Oke, nanti dari jam jarum panjang 12, nanti jarum panjang di angka 6 selesai ya? Iya, benar. Itu dia akan selalu lihat jam. Iya, benar. Kalau sudah selesai. Dan sebenarnya itu juga melatih kedisiplinan anak. Bahwa sepakat sih. Ada sesuatu hal yang itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan itu sekali lagi, tidak semua orang tua punya waktu untuk itu. Nah, tidak semua orang tua punya pemahaman seperti itu. Akhirnya nanti peraturan itulah yang akan menambal-nambal itu. Kalau menurut Bang Jairi, sedikit menarik mengenai pola asuh dan parenting tadi ya. Sebenarnya menurut Bang Jairi, pola asuh yang seperti apa yang ideal
Untuk hal itu kayak gimana ya? Saya harus ngutip ini. Heeh. Sayyidina Ali itu, ini pembelajaran kita sama Iya, belajar iya, ya, iya, bukan iya. saya mengajari ya, Iya. bukan kita mengajari ya. Nggih. Sayyidina Ali itu punya 3 tahapan. Kalau anak 0 sampai 7 tahun itu perlakukan anakmu itu seperti raja. Oke. Seperti raja itu memang ketika anak saya pengen atau pengen jajan lah, jangan es lah. Saya pengen jajan, orang tua juga harus bisa itu memberikan. Terus saya pengen ke sini, orang tua memperlakukan itu seperti raja itu. Karena apa? Agar anak ini nanti ketika dewasa itu menggantungkan segala sesuatunya ke orang tua, bukan ke orang lain. Ada sesuatunya itu. Iya. Nah, jadi ketika punya kesulitan apapun, larinya ke orang tua. Betul. Bukan ke orang lain. Iya. Terus umur 8 tahun sampai 15 tahun itu kalau nggak salah itu perlakuan anakmu itu seperti tawanan. Di sana diajari kewajibannya anak-anak, terus sholatnya ditata dan sebagainya, terus kewajiban-kewajiban rumah tangga ditata benar. Makanya ada anak yang umur 18 sampai 15 tahun benci banget sama orang tua. Karena apa? Diketati, harus diketati. Ini untuk melatih ketika nanti setelah dewasa itu dia punya aturan-aturan yang memang sudah terlatih sejak awal. Dan disiplin tadi jadinya Disiplin ya. itu. Betul. Kalau sudah 15 tahun ke atas, jadikan putra-putrimu seperti teman. Untuk berbicara, ngobrol, terus diskusi. Nah, ini juga sekali lagi untuk membentengi anak kita ketika ada sesuatu hal yang nantinya dia tidak bisa menerima di kehidupan dia sendiri itu, maka larinya ke orang tua. Atau ketika dia sudah masa-masa kuliah, berarti curhatnya bukan curhat dengan orang lain, curhatnya dengan orang tua. Karena apa? Sudah merasa orang tua sebagai temannya. Nah, 3 hal itu sebenarnya yang ideal menurut Sayyidina Ali ya, ideal itu. Makanya ada beberapa hal yang memang ketika anak balita itu yang diajarkan ya kognitifnya diajarkan, numeriknya diajarkan, membacanya diajarkan. Setelah agak dewasa dikit, afektifnya, perasaannya diajarkan. Nah, jangan lupa lagi psikomotoriknya, fisiknya, olahraganya. Sekali lagi, makanya ada di WHO itu kalau bisa untuk ukuran anak-anak itu 1 jam sehari maksimal lihat HP itu 1 jam. Maksimal 1 jam ya. WHO itu ya. Agar nanti mungkin dia mencari kognitifnya di media sosial, di YouTube-nya. Tapi kan dia harus afektifnya itu nggak bisa. Berperasaan itu kan nggak bisa lewat digital itu. Betul. Harus berinteraksi dengan orang. Betul. Nah, psikomotoriknya dia harus berjalan juga. Harus lari-lari, harus berkegiatan. Nah, itu kalau memang secara kognitifnya dia dapat, afektif dia dapat, psikomotoriknya dia dapat, ketika dia sudah saatnya untuk bisa menikmati digital, dia itu akan siap. Itu termasuk literasi digital itu. Artinya disiapkan dulu anaknya gitu ya, baru kemudian dikasih gearnya, gadgetnya baru. Gadgetnya. Oh gitu. Kita pernah lihat iklan Thailand nggak? Iya. Ketika dia mau beli HP, tanya, anakmu umur berapa? Umur 6 tahun. Oke, 6 tahun lagi balik ke sini beli HP. Kan itu iklan-iklan Thailand menarik. Itu satir juga itu ya. Satir juga. Oh, jadi perlu lah pemerintah juga ngasih sosialisasi dalam bentuk-bentuk begitu ya. Bentuk-bentuk iklan-iklan itu juga penting juga. Baik. Kalau Bang, seberapa penting sih, maksudnya seberapa besar media sosial ini bisa mengubah karakter atau kepribadian anak dalam kehidupan sehari-hari? Mas, kita akan coba ini ya, dalam perkembangan kita, sebenarnya kita tahap pertama kita kan mendengar sebenarnya. Iya. Tahap mendengar. Setelah mendengar baru kita tahap lisan. Menirukan suara. Makanya ketika bayi itu berbicara mesti dikudang karo ibu. Diajak ngomong, diajak apa, walaupun dia Nah, setelah tradisi menulis harusnya kan kita setelah tradisi lisan kan tradisi menulis. Iya. Kalau sudah bisa mendengar dengan baik, berbicara dengan baik, larinya dan nulis. Nah, tapi anak-anak kita atau sebelumnya kita setelah nulis kan kita melihat tradisi nonton, TV sebelum digital ya. Nah, dari tradisi mendengar terus berbicara, menulis, menonton itu sebenarnya ya intinya di mendengar, berbicara dan menulis itu sebenarnya menonton. Nah, kalau menonton ini kan kita melihat
ini kita nggak bergerak kan menonton, Betul. mulut nggak bergerak. Betul. Tapi ini diajak mikir. Iya. Nah, kalau sudah menontonnya itu lebih dominan daripada dia mendengar dan berbicaranya, Baik. makanya anak akan Lebih banyak berkurang diam, iya. delaynya. Iya, Nah, iya. tetapi tradisi menonton ini belum selesai, kita dilibatkan sama tradisi digital. Nah, kadang tradisi digital itu sebenarnya itu sudah akumulasi dari cara berpikir kita, cara bicara kita, cara menulis kita, baru kita bisa menikmati tradisi digital. Tapi kita belum sampai ini selesai, anak-anak diperkenalkan sama digital. Afektifnya belum siap, Iya, oke. kognitifnya belum siap. Akhirnya apa? Ketika lihat digital itu, dia akan mereferensikan dia di digital. Baik. Secara tidak langsung, kalau anak-anak, makanya sekarang ngapunten saya melihat anak-anak di SMP, di SD itu wajahnya putih-putih, Iya. terpapar skincare lah. Karena itu dia dapat dari mana? Iya, Dari iya. media sosial Betul. itu. Padahal kalau memang kita secara biyen awake dhewe kelas 6 kanca-kanca dhewe kan Masak-masakan gitu Mas ya gitu Mas. dia tidak punya referensi Iya, selain betul, masak-masakan. betul, Makanya betul. sekarang anak-anak ketika kalau kita di teori dramaturgi itu ya memang anak-anak kita sebelum dia tuntas secara bicara dan menulis dan lain-lain, dia sudah harus dilihat digitalnya, Ya. sehingga mereferensikan dirinya itu referensi dari apa yang dia lihat. Makanya kadang-kadang bagaimana anak itu mendefinisikan dirinya itu apa yang dia dilihat. Ya. Nah, kalau kita dulu zaman 90-an mendefinisikan kita Ya. itu dilihat dari kelompoknya kan. Betul. Satu kelompok cutbre semua. Ya. Satu kelompok Gondrong gondrong semua. semua. Ya, Gondrong ya, apa ya. namanya? Gondrong buri Ya, kan komunitas. komunitasnya. Iya. Sekarang kita tidak bisa melihat kelompok orang itu karena memang semua sudah ada di layar digital. Referensinya di Ya. anak-anak sekarang ya akhirnya ketika sudah SMP pun sudah melakukan skincare sudah melewati, terus produk-produk rambut dan sebagainya itu semua referensinya dari digital. Dan itulah kenapa kalau kita melihat teori realitas sosialnya itu ya anak-anak itu belum siap menghadapi ini, tapi sudah dibidik sama media sosial Ya. untuk menggambarkan dirinya seperti yang ada di media sosial. Itulah Dan sekarang. beberapa kasus kalau kita lihat Gen Z ya, yang masuk kalangan Gen Z itu lebih cenderung baperan, cepat marah. Bahkan beberapa mereka kalau ada momennya dibatasi oleh orang tuanya, mereka bisa melawan lah bahasanya. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya Mas. Benar. Nah, itu. Karena dari kecil ini kan kalau afektifnya berperasaannya sudah terlatih sebelum melihat itu kan akhirnya ketika kita melihat media sosial, oh ini cuma acting kan seperti ini kan. Iya. Tapi karena ini kita tidak dibekali dengan afektif yang baik, tidak dibekali dengan cara berpikir, cara melihat realitas yang baik, akhirnya semua yang dilihat di media sosial itu akhirnya menjadi semacam realitas yang alami, murni. Iya. Padahal itu kan buatan semua. Dan membuat anak-anak, contohnya saya melihat beberapa kali itu di penelitiannya teman-teman kemarin, saya lihat di media di mahasiswa Unhas itu dia meneliti 20 anak umur usia 10 sampai 15 tahun yang sudah punya akun Instagram, TikTok dan Facebook. 10 sampai 15 tahun, Mas. Iya. Sampai 10 sampai 15 tahun. Waktu itu masih sekolah SMP saya Mas belum. Lihat TV sih. Lihat betul. Sik nang tanggane malah. Sekarang itu makanya dia mereferensikan dirinya itu seperti yang ada di media sosial, seperti selebgram yang dia inginkan. Tetapi ketika dia menggambarkan dia seperti idolanya, ketika tidak ada tanggapan yang baik dari followernya, dia akan merasa kok ini ya nih. Iya. Masa aku nggak ayu sih. Artinya ada purpose yang ingin dicapai di sosmed itu ya? Iya, kan seperti teori dramaturgi itu, dia pengen menampilkan yang terbaik, versi dirinya. Entah itu versi dirinya atau versi yang dilihat ya. AI malah bisa ya, versi AI malah. Tapi ketika itu dilemparkan dalam dunia maya, ketika ada cemoohan, akhirnya dia Langsung ya. Nah, karena itu tidak dilatih secara
dini, secara afektifnya tidak dilatih secara dini oleh mungkin orang terdekatnya, akhirnya ketika mendapatkan cercaan itu, benteng dirinya itu ambrol, Mas. Ambrol. Akhirnya dia ngocoy, aku ayu nggak ya? Aku tidak sebaik itu ya. Itu yang kurang. Perlu validasi lah. Perlu validasi betul. dari orang yang ada di media sosial itu. Dan kita tidak tahu yang validasi itu bukan keluarga kita. Mungkin orang lain iseng atau cuma pengen ganggu. Kan anak-anak umur 10 sampai 15 tahun kan mencoba untuk mencari identitas dirinya. Betul. Kalau identitas dirinya itu kebetulan yang baik di media sosial, maka dia akan ikut itu. Tapi ketika yang direferensikan itu yang kurang baik menurut dia, maka ketika dia mendapat hujatan, akhirnya dia akan lari ke diri sendiri, depresi, terus mental health-nya terkena. Itu hal-hal seperti itu yang kita bisa banyak terjadi lah. Terjadi kita. Baik, terakhir Bang, Bang Jairi kan duduk di legislatif ya, membidangi sebagai pembuat kebijakan. Bang Jairi memandang implementasi aturan-aturan mengenai sosial media di Indonesia ataupun di Jawa Timur ini seperti apa? Sudah tepatkah atau perlu diperketat lagi atau gimana? Kita melihat ini kita perlu juga melihat kebutuhan yang urgent anak itu apa. Yang dibutuhkan anak itu asa asi asuh lah. Cara kasih sayang orang tua, pendidikan dari yang dia miliki, terus nanti kedekatan dengan orang tua dan sebagainya, dan kebutuhan fisiknya yang dia itu sebenarnya yang dipenuhi dulu. Jangan kita lari ke yang lain. Nah, kami juga risih sebenarnya gini. Risihnya itu dan juga prihatin. Ternyata aturan-aturan yang ada yang kita miliki itu masih banyak celah. Masih banyak celah sehingga semacam pasal karet lah sebenarnya. Pasal karet yang ini aturannya bisa ini kok. Bisa ini. Contoh sekali lagi saya akan singgung ada beberapa yang peraturan pemerintah contohnya monggo. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Pasal 1. Anak yang menggunakan atau mengakses produk itu selanjutnya disebut anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Bang. Kalau 17 tahun masih anak. Masih anak. Tapi kita menganggap ini masih remaja yang masih banyak. Sebenarnya kalau itu dianggap anak-anak ya di masa kita sudah terlalu besar lah. Betul. Sehingga kita menyebut anak-anak ya sekolah SD itu. Balita lah atau SD. SMP, SMA sudah remaja bahasa. Dan istilah itu memang istilah yang masih di atas kertas ya anak. Tapi kalau di bawah kan remaja, beda. Beda. Di pasal 20.2 contohnya, itu ada pengelompokan rentang usia anak. A itu usia 3 sampai 5 tahun. B 6 sampai 9, C 10 sampai 12 dan D 13 sampai 15 dan yang terakhir 16 sampai sebelum berusia 18 tahun. Nah, sedangkan pasal 21 itu poin A, anak berusia di bawah 13 tahun sebagaimana dimaksud pasal di atasnya itu dapat memiliki akun pada produk, layanan dan fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak dan memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. 3 tahun ya Mas, sudah punya akun. Diperbolehkan asal orang tua. Ini kan kita ini ya harus FGD benar dengan pakar anak, dengan pakar telkom lah, asal telekomunikasi atau apalah. Pakar-pakar kita ngumpul memang kita harus punya batasan yang jelas karena memang ini bersentuhan dengan masa depan anak-anak. Jadi ketika nantinya contoh kalau yang di beberapa negara itu 13 tahun baru boleh memiliki akun, maka kita juga harus konsisten lah ke sana. Mumpung belum kejadian seperti yang ada di Amerika, ada di Australia kan, mereka mengasihnya lebih dari kita. Nah, kalau saklek pun itu nantinya tidak mengurangi anak-anak juga kan sebenarnya anak-anak kan bisa mengakses dari akunnya orang tua sebenarnya betul. Akun orang tua atau akun sekolah. Jadi kan sebenarnya ini tidak mengurangi hak anak untuk mengakses media sosial. Tapi secara aturan memang harus kalau aturan harus saklek, harus benar-benar saklek sehingga walaupun sekarang dirasa pahit oleh anak-anak, tapi mereka setelah umur
18 tahun. Dewasa itu malah dirasakan manfaatnya, betul ya. Terserahlah kamu membuat akun berapa, atau punya akun berapa, punya media sosial berapa, itu terserah. Karena memang apa? Karena mungkin saja atau rasa-rasanya dia selama usia sekolah sampai 18 tahun ini sudah mendapatkan berbagai macam referensi, baik buruk, referensi kalau bahasa Islam halal haram dan sebagainya lah. Sehingga ketika dia 18 tahun itu sudah bisa menentukan bahwa oh ini yang bisa saya akses, ini boleh saya akses, saya harus punya akun seperti apa dan saya harus mengikuti akun apa. Itu kalau sudah dewasa kan dia secara mandiri bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, kalau di bawah itu orang tua yang harus terlibat jauh, terlibat penuh untuk mengakses atau membatasi akses anak-anak sampai benar-benar dia siap secara umur maupun secara mental. Baik. Bang, sebelum saya tutup, saya mau izin Bang Jairi untuk memberikan saran, harapan kepada orang tua ataupun pihak-pihak yang terlibat untuk menyelamatkan generasi kita mendatang. Gimana Bang? Monggo silakan. Sesama orang tua muda, saat ini saya juga masih orang tua muda, kita harus memikirkan betul anak-anak kita, apa yang dia akses, apa yang dia lihat di media sosial yang ada di sekitar kita. Tidak penting seberapa lama, seberapa pendek dia melihat akun media sosialnya, tapi yang lebih penting adalah dengan siapa dia mengakses media sosial itu. Kalau dia mengaksesnya dengan orang tua, insya Allah baik-baik saja. Aman. Tapi kalau dia mengaksesnya dengan orang lain atau orang yang tidak pernah kita kenal, kita berharap itu jangan sampai terjadi pada anak kita. Karena sekali lagi kita punya kewajiban untuk menyiapkan anak didik kita, anak-anak kita sampai mereka siap untuk menentukan dirinya sendiri ketika mereka sudah dewasa nanti. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Bang Jairi Irawan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya Reni Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.